Saudara yang kekasih, saya akan menyampaikan satu tema, yaitu momentum ilahi membuka pintu-pintu. Saudara, ya. Jadi ini memang luar biasa, seperti lagu kita yang terakhir kita nyanyikan, bahwa Tuhan akan membuka pintu, saudara. Nah, pintu ini penting, karena apa saja membutuhkan pintu, saudara. Ya, semua membutuhkan. Baik itu sorga, itu adalah bayangan pola yang paling sempurna. Ada pintu sorga, ya saudara. Nah, jadi Yerusalem baru itu ada 7 pintu di sana. Dan itu luar biasa. Ya saudara, pintu-pintu yang kita harap di dunia ini, di dunia fana ini. Yang kita sangat mengharap supaya Tuhan membuka bagi kita, saudara. Maka kita yakin dengan firman yang kita dengar ini, bukan hanya sorga yang akan diberi, tetapi juga pembukaan pintu-pintu di hadapan kita. Saya yakin kita semua mempunyai banyak hal yang tidak memungkinkan terjadi di dalam hidup kita. Alias pintunya tertutup. Atau kata lain, bahkan tidak ada pintunya. Gimana saya bisa masuk? Gimana saya bisa ke sana? Tidak ada pintunya. Bagaimana saya mau ambil? Tidak ada pintunya buat saya. Ya, saudara, itu sebab apa yang akan Tuhan berikan kepada kita pada petang hari ini, biarlah kita memperhatikannya. Amin. Ya, yakinkan diri saudara. Katakan pada samping Anda, katakan, kita minta kepada Tuhan sisa tahun ini banyak pintu terbuka bagi kita. Ayo bicara. Sisa tahun ini banyak pintu terbuka buat kita. Ya, puji Tuhan. Para kekasih, itu sebab saya tetap menggunakan ayat pokok kita pada minggu kemarin dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ya, mari kita akan membuka Alkitab. Mari kita akan membacanya. 1, 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Saudara, dan ayat ini memang luar biasa. Ya, saudara, kita sudah melihat pada minggu yang lalu. Nah, saudara, tetapi subtema yang akan saya sampaikan dalam Bible Study sore ini adalah momentum ilahi. Jangan lupa, momentum adalah saat-saat yang bersejarah dalam hidup kita. Dengan Tuhan, ada kata ilahi di sana, dengan Tuhan. Itu momentum yang bersejarah dengan Tuhan. Ya saudara, kita yang bikin, saudara. Tuhan yang ingin supaya kita inisiatif, punya ide, kreatif, untuk kita membuat momentum dengan Tuhan. Contoh, saya sudah beri contoh pada minggu kemarin. Kalau kita ogah-ogahan, malas mau berbakti, mau berdoa, mau baca Alkitab. Nah, kita mengubah keadaan tersebut karena kita tahu apa yang kita sedang alami itu adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, saudara, kita membutuhkan suatu momentum di mana Tuhan terkesan. Anakku, sekarang kamu dekat sama aku. Sekarang kamu bisa baca Alkitab. Kamu sekarang bisa ada saat teduh dengan aku. Kamu sekarang bisa berkorban. Kamu sekarang bisa melayani jiwa-jiwa. Ya, saudara, kamu sekarang bisa hidup benar. Nah, itu satu momentum yang kita menciptakan. Kita harus bikin. Untuk apa? Untuk menggerakkan hati Tuhan. Sehingga dia tergerak hatinya untuk memberikan pertolongan, jawaban. Nah, kelanjutan daripada ini adalah pintu-pintu yang terbuka di depan kita. Katakan luar biasa. Ya, para kekasih, itu sebab kita akan segera masuk dalam subtema yang baru ini. Dan dari pembacaan tadi ada 3 momentum ilahi. Yang pertama, dekat Allah, hidupku tenang dan selamat. Ayo katakan bersama saya. Bila saya dekat Allah, hidup saya tenang dan selamat. Ya. Yang kedua, katakan bersama saya. Tuhan Yesuslah gunung batu dan kota benteng saya. Katakan yang ketiga ya. Saya tidak akan pernah goyah lagi. Ya, saudara. Nah, ada 3 momentum ilahi, saudara. Dan ini kita harus masuk di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita ini mempunyai
satu alasan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jawaban-jawaban kepada kita. Ya saudara, itu sebab indah sekali bila tema kemarin itu saudara dari Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga, ini pada bagian yang kedua saya mengambil satu tema yang istimewa. Ya saudara, yaitu supaya kita boleh mendapatkan pembukaan pintu. Ya saudara, saya ingatkan kembali tentang momentum yang pertama. Dekat Allah, hidupku tenang dan selamat. Katakan, dekat Allah, hidupku tenang dan selamat. Ya saudara, bagaimana manusia bisa dekat Allah? Ya saudara, apakah dengan usaha semacam apa saya dan Anda bisa mendekati Tuhan? Ya saudara, jangan lupa Tuhan berkata, sebelum kamu mengasihi aku sudah mengasihi kamu. Sebelumnya dari 4 Injil, Yesus berfirman, bukan kamu yang mencari aku, tetapi aku yang mencari kamu. Saudara. Jadi kita hanya merespons. Tuhan yang berinisiatif. Dia datang ke dalam dunia, lahir di kandang di luar kota Bethlehem, supaya menjadi juru selamat kita. Saudara. Nah, sekarang apa respons kita? Dia mencari kita, dia menemukan kita. Ketika saya dan Anda datang kepada dia, nah itu harus dilanjutkan dengan kita membuat momentum istimewa. Katakan, membuat momentum istimewa. Dari saya kepada Tuhan Yesus. Ya saudara. Nah, itu sebab kalau ada pertanyaan bagaimana manusia bisa dekat Allah, itu tidak sulit. Tergantung daripada dia punya kemauan, dia punya tekad seperti apa. Ya saudara, dalam Yehezkiel 11, 19, dan 20. Kemarin saya sudah ajak Anda membacanya. Mari kita akan baca sekali lagi. 1, 2. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umat dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Katakan, luar biasa. Tidak mungkin saya mendapatkan, hanya anugerah saja yang diberikan kepada saya. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan ya. Bila kita melihat huruf putih ya saudara, hati yang lain, roh yang baru. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi bagaimana saya dan Anda bisa menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah kita? Yaitu kalau kita mempunyai hati yang lain dan roh yang baru. Katakan, bila saya mempunyai hati yang lain dan roh yang baru. Ya saudara, itu cara kita membuat momentum dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita harus mengusahakan kita mempunyai hati yang baik, bukan hati yang jahat, hati yang kriminal, hati yang penipu, hati yang kotor, tapi hati yang lain dan roh yang baru di dalam kita. Saya yakin saudara, bila saya dan saudara benar-benar mencari Tuhan, maka Tuhan mudah ditemui. Amin. Tetapi kalau saya dan saudara tidak niat, ya saudara, maka Tuhan berkata, aku sudah mengulurkan tangan, bahkan aku mencari kamu. Namun kamu tidak membalas, kamu tidak merespons. Ya saudara, itu sebab ini penting sekali pelajaran ini supaya saya dan saudara bisa menciptakan, ya mengadakan, membuat momentum-momentum untuk kita bersama lebih dekat dengan Tuhan. Katakan, luar biasa. Ya. Saudara yang kekasih, nah dari apa yang tadi kita sudah baca dari Yehezkiel, ya, nah hati yang lain dan roh yang baru, saudara. Jadi kita tidak akan jelas apakah saya ini mempunyai hati yang seperti apa, yang gampang diambil, plug in, ambil yang baru, pasang lagi. Iya, semacam itu. Ya saudara.
Jadi kalau saya dan saudara merasa, saya dari lahir sudah kayak begini sifatnya, keturunan dari ayah saya, keturunan dari ibu saya, memang sifatnya semacam ini. Itu tandanya kita tidak mau mendapat hati yang lain. Itu tandanya kita mau terus sampai mati, dan entah mau masuk kemana besok setelah mati, karena kita tidak mau mendapat hati yang lain. Saudara, ya, maksud hati yang lain adalah one heart, satu hati. Semua orang akan diinstal di dalam hidup mereka satu hati oleh Tuhan. Ya saudara. Dan ini akan terjadi bila mana saya dan saudara, kita selalu melatih diri kita untuk supaya kita mempunyai momen-momen yang baik dengan Tuhan. Saudara. Kita sedikit demi sedikit, kita memaksakan diri kita. Karena kita tahu dengan hati yang lama, hati yang jelek, hati yang sejak kita lahir sudah ada di dalam hidup kita. Saudara, jangan bilang, ya kalau bayi baru lahir belum berdosa, sudah berdosa. Ya saudara, dia sudah ada di dalam dosa dari orang tuanya, dan dia adalah manusia ciptaan yang berdosa. Ya, karena Adam dan Eva yang jatuh dalam dosa. Itu sebab ketika seorang bertobat dan sadar dan mau menciptakan momentum ilahi, maka kepada orang ini Tuhan mau memberikan one heart. Ya, memberikan hati yang lain. Ya, saudara. Nah, di dalam perjanjian lama disebut sebagai dengan kata levav, ya saudara. Yaitu pusat hidup, pemompa darah. Jadi, hati yang lain yang dari Tuhan itu adalah pusat hidup. Jadi bukan kita menghidupi kita, berjuang setengah mati cari uang untuk belajar dan kemudian berhasil. Saudara, nah itu belum diganti hatinya. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia mempunyai levav. Saudara, Tuhan menginstal di dalam dirinya hati yang baru, hati yang lain. Sehingga apa? Sehingga Tuhan yang berjuang, Tuhan yang membuat pusat hidup di dalam dia. Saudara berdagang mudah mendapat untung. Saudara berproduksi gampang mendapatkan pasaran. Saudara mempunyai sesuatu kegiatan menjual jasa dan lain sebagainya. Saudara mudah mendapat keuntungan. Kenapa? Karena saudara ada levav, hati yang satu dengan Allah. Saudara. Nah, pusat hidup, pemompa darah. Maka kita mempunyai manusia batin ya, manusia batin. Kita mempunyai hati emas. Kita akan bicara dari hati ke hati dengan sumber hati tersebut, yaitu Yesus. Kalau belum diinstal yang sama hatinya dengan dia, kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Saudara, itu sebab levav adalah bagaimana saya yang berdosa, saudara yang berdosa, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Saudara, harus beda supaya kita membuang hati yang lama, ya saudara, dan diganti dengan pusat hidup, pemompa darah yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya, disebutkan kata levav berarti manusia batinnya dengan hati emas. Wow. Ya. Saya tidak tahu, mungkin saya belum mendapatkan ini, hati emas. Hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan kekudusan, hati yang penuh dengan ketulusan kepada Tuhan dan kepada manusia. Adapun orang merespon saudara tidak baik, no problem, silahkan, dia punya tanggung jawab sama Tuhan. Tetapi saudara, saya, kita harus mempunyai satu levav. Saudara, kita harus mempunyai hati emas. Saudara, orang dengan hati emas selalu menang dan selalu dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan, dan ketika meninggal pasti masuk surga. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Hasil yang lain dari hati yang lain, ya, levav, one heart, itu adalah kita bisa bicara hati ke hati dengan Tuhan. Ya saudara, kita bisa bicara heart to heart dengan Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan dia, kita tidak perlu curhat kepada manusia yang bisa membuat banyak kericuhan. Saudara,
kita bicara dari hati kita kepada hati Tuhan. Tuhan bicara dari hatinya kepada hati saya, kepada hati saudara. Kita baru bisa mempunyai satu reaksi hidup yang demikian luar biasa. Jadi hati yang lain ini bukan dari keturunan orang tua kita. Saudara, beda. Ini adalah dari hatinya Allah. Sumber kehidupan, pemompa darah, pusat hidup, hati emas dari Tuhan. Saudara, ya. Kemudian roh yang baru. Roh yang baru dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Lama disebut dengan kata keref. Jadi indah sekali, levaf dan keref ini adalah satu mata uang dengan dua sisi. Ya saudara, jadi levaf dan keref ini mempunyai maksud keindahan yang sama. Ya saudara, roh yang baru adalah pusat sukacita, pikiran. Ya, dalam bahasa Greka, Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Greka ditulis dengan kata kardia. Ya, ada kardiologi, ada kardiogram, kardiograf, ya saudara. Nah, dalam ilmu kedokteran, nah dari kata kardia, yaitu roh yang baru. Ya saudara. Jadi pusat sukacita, hatinya one heart to heart with Christ. We can have a good consultation, we have a good relationship, communication with God, and He will not excommunicate us. Dia tidak akan menyingkirkan kita. Kenapa? Karena sudah klop, one heart, levaf. Sudah diinstal dalam hati saya, dalam hati saudara. Coba, perbuatan Allah begitu hebat, Anda tidak jungkir balik. Kita tidak berdarah-darah untuk bisa mendekati Allah, untuk kita bisa menunjukkan hidup yang benar. Kita tidak jungkir balik. Dia memplug in di dalam kita. Tancap saja. Nah, hati yang baru. Maka kita bisa berkomunikasi dengan dia. Coba. Saudara mau cari dari mana lagi? Ya saudara. Itu sebab perlu saya dan saudara diberi oleh Tuhan. Ini janji dari perjanjian lama melalui Yeskiel. Yesaya juga memberikan janji Allah yang sama. Saudara. Semua orang yang memegang perjanjian Allah akan diberi kemudahan. Kemudahannya apa? Levaf, keref. Di dalam orang tersebut. Sehingga orang ini bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara. Saudara dalam kesusahan. Memang kita ketika susah kita mempunyai tendensi menangis, kecewa. Ya, kita menjadi kecil hati. Kita menjadi khawatir sekali. Kita menjadi ketakutan bahkan. Saudara. Tapi seorang dengan hati yang lain yang Tuhan telah install di dalamnya. Saudara, maka orang ini di dalam semua penderitaan, semua kerugian, di dalam semua kehilangan, orang ini bisa bicara dengan Tuhan. Sehingga semua kerugian, kekurangan, kehilangan, kerugian, kehancuran, itu justru bisa membuat dia lebih dekat dengan Allah. Karena apa? Hatinya sudah diinstal yang baru untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Seorang yang tidak mempunyai levaf, saudara, dia menanggung sendiri beban hidupnya, kerugian uangnya, kemacetan hidupnya, keberantakan keluarganya, dia harus tanggung sendiri. Tetapi seorang dengan hati yang lain, katakan hati yang lain, levaf, maka orang ini saudara, ketika dia menghadapi segala macam masalah, dia justru bisa mendapatkan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Dia justru lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa yang bisa bikin dia di dalam penderitaan, di dalam kehilangan, di dalam kerugian, dia dekat dengan Tuhan? Levaf. Hati yang lama dicopot dan diganti dengan hati yang baru. Jadi betapa pentingnya saudara memiliki hati yang lain. Supaya saya dan saudara tidak sampai mati terus dengan hati yang jelek ini. Tetapi kita selalu berusaha untuk kita selalu bisa ada hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu, engkau anakku yang baik, aku akan memberikan levaf kepadamu. Dan aku akan mengisi dengan keref. Di dalam hati levaf, aku kasih keref. Ya saudara.
kardia, feeling, saudara, sensitivitas dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga saudara bisa selalu selamat dan aman. Kenapa? Karena hidup saudara itu mempunyai sensitivitas. Begitu ada bahaya, sudah diketahui. Saudara, mobil-mobil yang baru, kenapa harganya mahal? Karena teknologinya luar biasa. Saudara, dia bahkan tahu gelagat orang di pinggir jalan, di trotoar, atau di pembatas jalan, di tengah itu, ini orang bakal lewat, bakal memotong mobil ini, atau orang ini diam. Bayangin, kita aja nggak tahu. Mobil kita akan tahu bahwa orang ini akan turun ke jalan dan akan menyeberang. Dari mana? Mereka mempunyai komputer yang bisa membaca segala tindak tanduk, gerakan matanya pun kita nggak bisa lihat. Radar bisa melihat gerakan badannya, apakah dia akan berhenti tetap di sana dan dia tidak tiba-tiba akan memotong laju kendaraan kita. Mobil kita bisa tahu. Dan kalau toh harus hampir ketabrak, dia akan berhenti sendiri mobil ini. Saudara, itu kan luar biasa kan? Luar biasa. Nah, kalau manusia menciptakan itu bisa, saudara, kenapa Tuhan tidak bisa menciptakan saya? Kenapa Tuhan tidak bisa menciptakan saudara? Supaya kita terhindar dari bahaya. Itu sebab karef, roh yang baru, itu kita harus terima dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita punya perjalanan hidup yang luar biasa. Ya, saudara, perjalanan kita selalu ditandai dengan kemenangan, keselamatan, dan menyelamatkan orang. Ilustrasi saya tentang mobil tadi. Dia tahu gelagat ini orang bakal tetap stop di sana sampai kita lewat, atau orang ini akan jalan. Dia tahu. Kalau dia menilai orang ini akan jalan, dia akan mengerem sendiri. Saudara, dan benar orang ini jalan. Saudara. Nah, jadi kalau saya dan saudara tidak mempunyai roh yang baru, kemungkinan besar perjalanan hidup kita penuh dengan kecelakaan. Penuh dengan musibah. Betul apa tidak? Kita membutuhkan kardia, roh yang baru. Setelah Tuhan menginstall di dalam hidup kita levaf, maka kita membutuhkan karef, kardia. Yaitu di mana saya dan saudara bisa ada hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Kita punya feeling, ya. Kardia artinya feeling. Akal budi, pusat hidup. Saudara. Sementara kita di sini, kita hanya mau kita sendiri, kita itu jelas tidak punya karef. Kita jelas tidak punya levaf. Maunya sendiri. Tidak ada feeling dan sensitivitas dengan Allah. When the last time you realize your life, that is so many bad things and wrongdoings you have done in your life. That's why this is one offer from the Lord. He just give a good offer for us. You just receive it. If I and you receive it, we will save. Because He will install everything, the best in our life. And He will make us to hinder any bad things, any incidents or accidents in our life. Itu sebab para kekasih betapa pentingnya feeling, akal budi. Karena Roh Kudus ada pada saya, Roh Kudus ada pada saudara. Kita tahu dan kita bisa memprediksi keadaan di depan kita, di sekitar kita. Karena Roh Kudus memberitahu kepada kita. Ingat contoh mobil yang saya ceritakan tadi. Dia mempunyai kamera 360 derajat sekitar. Kita bisa melihat apakah mobil kita kesenggol, apakah ada apakah ada kendaraan yang terlalu dekat, apa yang membahayakan kita. Saudara, dia bisa menghindarkan itu semuanya. Saudara, kalau orang saja bisa membuat alat transportasi begitu canggih, saya yakin buat Tuhan memberi levaf, buat Tuhan memberi karef kepada saya dan kepada Anda
tidak sulit, mudah sekali. Orang aja bisa, komputernya orang bisa. Ya saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan tolong install pada saya, supaya hamba boleh memiliki levaf. Katakan, supaya hamba boleh memiliki levaf. Dan di dalam hamba diberi karef, kardia, feeling sensitif dengan Allah. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara, tidak mungkin manusia itu siapapun dia bisa hidup benar, tidak mungkin. Ya, udah percaya aja. Itu sebab kalau saya dan Anda tidak mempunyai levaf dan karef dalam hidup ini, ya saudara, jelas pintu sorga tidak terbuka. Ya, jadi gimana kita yakin kita meninggal, kita masuk ke sorga? Percaya kepada Yesus, dibaptis. Markus 16:16. Barang siapa percaya dan yang dibaptis akan diselamatkan. Amin. Tetapi tidak cukup. Saudara, dibutuhkan safety, di mana saya dan saudara berjalan ini safe. Saudara, safe. Bagaimana caranya? Ya ini kita harus minta hati yang lain dan roh yang baru di dalam kita. Amin. Nah, itu penting sekali. Ya, para kekasih, sehingga tidak usah dibaca ayatnya, saudara bisa baca di rumah 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Kalau kita mempunyai karef dalam hati kita, kardia, maka tangan kita akan menjadi tangan emas. Apa saja yang didapat oleh tanganmu, lakukanlah, maka kamu akan berhasil. Ya, puji Tuhan. Lihat profil orang ini, kita melihat gambarnya, dia ada pada tangan Tuhan. Saudara melihat tangan itu, ya, dia ada di situ. Coba, ini orang dahsyat, tidak akan kekurangan apapun. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, hidup tidak hanya tergantung pada uang, harta benda, pada relasi saudara, berapa banyak teman, sahabat yang ada pada saudara. Hidup tergantung apakah saudara sudah diinstal di dalam hidup saudara levaf. Apakah saya sudah mempunyai karef, kardia di dalam hidup saya. Sangat tergantung. Para kekasih, di sini kita melihat bahwa kesimpulannya pada momentum yang pertama, kau diurapi Roh Kudus, ya, selamat dan dimuliakan. Luar biasa. Momentum pertama di mana saya mengusahakan diri saya, menyerahkan hati saya kepadamu. Surat Amsal menyebutkan berkali-kali, hai anakku, serahkanlah hatimu kepadaku. Kenapa? Karena itu yang diminta. Hati adalah sumber kehidupan. Bayangin, hati saya kotor, hati saya jelek. Bayangin. Saudara, bisa saya masuk ke dalam sorga? Bisa saya hidup menjadi berkat buat orang lain? Tidak mungkin. Itu sebab hati adalah masalah yang sangat prinsip di mata Allah. Ya, kesimpulannya, momentum pertama ilahi yang kita harus miliki adalah kita harus diurapi. Ya saudara, maka kita diurapi, kita selamat, dan kita dimuliakan. Amin. Haleluya. Mari katakan bersama saya, momentum ilahi yang pertama yang harus saya miliki, saya diurapi Roh Kudus, saya diselamatkan, dan saya dimuliakan. Amin. Haleluya.